Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan nama saya Genta Setiawan dengan NPM 233510563 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi pertemuan 4 yaitu fitur-fitur yang ada pada beberapa layanan cloud computing dan pengimplementasiannya. Yang pertama di sini saya akan membawa dulu apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang menyediakan layanan komputasi dia seperti server, storage, dan aplikasi. Nah, artinya kita tidak perlu membeli atau mengolah perangkat sendiri, cukup menggunakan layanan yang sudah ada secara online. Untuk mengakses dari cloud computing sendiri, kita memerlukan yang namanya internet, tidak perlu hardware atau bentuk fisiknya. Yang dimana ini merupakan sesuatu yang dapat kita bawa kemana-mana secara fleksibel. Untuk model layanan cloud computing sendiri yaitu ada tiga pembagian. Yang pertama ada infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service. Ketiga model ini berbeda pada siapa yang mulai sistem dan seberapa besar kontrol user. Perbedaannya ada pada tingkat kontrol dan tanggung jawab user. Oke, untuk yang pertama ada IaaS atau infrastruktur as a service, yang dimana layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT dasar seperti server virtual, storage, dan network. User menyewa infrastruktur dengan mengatur sendiri sistemnya seperti memiliki server sendiri tetapi berbasis online. Untuk karakteristik model ini yaitu kontrol penuh di tangan user, skalabilitas tingkat tinggi, dan ada yang namanya pas as you go, di mana kamu bayar, di mana kamu bisa membatalkan pembayarannya seperti berlangganan. Untuk contohnya ada Amazon, ada Google Compute Engine, Azure Virtual Machine. Layanan di atas sering digunakan perusahaan besar atau developer. Kelebihannya fleksibel, cocok untuk sistem kompleks, bisa kontrol OS dan server. Semua bisa diatur sesuai kebutuhan dari sistem operasi sampai aplikasi. Untuk selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu kita memerlukan skill teknis yang tinggi, maintenance tanggung user harus paham jaringan dan server untuk mengelola sistem. Untuk case-nya yaitu startup bikin backend sendiri, hosting aplikasi custom, digunakan saat membutuhkan kontrol penuh terhadap sistem. Selanjutnya ada platform as a service, yang dimana layanan cloud ini menyediakan platform untuk developer dan deploy aplikasi tanpa mengurus infrastruktur. Developer tidak perlu memikirkan server, cukup fokus membuat aplikasi. Untuk karakteristiknya sendiri, tidak perlu kelola server, sudah ada runtime environment dan fokus ke coding. Semua kebutuhan dasar sudah disediakan oleh providernya. Untuk contohnya dari platform ini adalah ada Google App Engine, Heroku, dan Apps Classic Beanstalk, yang dimana kita hanya perlu mengupload kode dan aplikasi akan langsung berjalan. Untuk kelebihannya itu developmentnya lebih cepat, tidak perlu setup server, cocok untuk developer, dan menghemat waktu karena tidak perlu mengkonfigurasi secara teknis. Kekurangannya ada kontrol terbatas, tergantung platform, vendor, dan login. Sulit pindah ke platform lain karena sudah terikat sistem tertentu. Karena berbasisnya tadi kayak kodenya langsung, dia susah untuk lingkar platform. Untuk kasusnya di sini ada web app development dan API development, yang dimana platform ini cocok untuk membuat aplikasi dengan cepat dan efisien. Untuk yang terakhir ada software as a service, yang dimana layanan cloud ini berupa aplikasi siap pakai melalui internet. User hanya perlu menggunakan aplikasi tanpa mengelola sistem. Untuk karakteristiknya tidak perlu diinstalasi, berbasis web, dan sistemnya berlangganan. Aplikasi biasa digunakan kita melalui browser. Untuk contohnya ada Google Workspace, Microsoft 365, dan Dropbox. Digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti membackup file dan lain-lain. Untuk kelebihannya mudah digunakan, tidak perlu maintenance, bisa akses kapan saja. Semuanya sudah dikelola oleh penyedia layanan, jadi kita tinggal menggunakan saja. Untuk kekurangannya,
Tidak perlu kustomisasi penuh, tergantung pada internet. Jika internet di sini internetnya lambat, maka dia akan susah juga untuk membuka dari layanan software ini. Untuk use case-nya, untuk kasusnya ada email, dokumen, dan penyimpanan file. Cocok untuk kebutuhan umum. Untuk perbandingan inti antara tiga platform ini, yaitu untuk aspek kontrol pada bagian IAS ke SASS yang awalnya tinggi, dia akan menurun ke jadi rendah. Untuk usernya sendiri, IASS digunakan untuk admin, sedangkan PAS untuk developer dan SAES untuk end user atau seperti kita ini yang ingin langsung menggunakan aplikasinya. Untuk fokusnya, ya IaaS bertujuan untuk infrastruktur, PaaS aplikasi, dan EaaS penggunaan. Untuk maintenance, di sini ada user, provider, dan provider penuh. Dapat kita lihat juga di sini, semakin ke arah SaaS, dia usernya semakin dimudahkan, tetapi untuk kontrolnya dia semakin kurang. Untuk kesimpulannya yang bisa kita dapatkan, IaaS merupakan sesuatu yang fleksibel dan kontrol penuh level bawah, sedangkan PaaS fokusnya menggunakan coding, levelnya menengah, sedangkan SaaS tinggal pakai. Jadi kita tidak perlu coding-coding yang lain, jadi user tinggal memakai. Setiap layanan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, mungkin itu saja preview dari pertemuan 4 ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.